Saya Lantia Budiar Diagarini, nomor UKG 2015-032-89396, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta, PPG Daljab kategori 1 tahun 2002. Pada hari ini, tanggal 6 Oktober 2002, melaksanakan pembelajaran untuk memenuhi tugas mukim. Berikut formulir pendaftaran uji kompetensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak. Pagi. Nah, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sehat? Sehat. Alhamdulillah, hari ini kita masih diberi kesehatan sehingga kita masih bisa bertemu lagi dalam pembelajaran hari ini. Semoga kalian selalu sehat ya. Nah, sebelum mulai pembelajaran, guru absen dulu ya. Kasih tahu apa yang pilihnya. Ya. Ayu, Tadi. Ainun, Yafi. Kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh Mas Bagus. Berdoa
profil dimensi pelajar Pancasila. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Boleh duduk lagi. Sebelumnya kita kan sudah belajar di tema 3 ya. Kemarin tema 3 apa ya? Tokoh dan penemuan. Iya. Siapa yang menemukan apa saja kemarin? Masih ada hubungannya ya. Nah, untuk tema yang sekarang yaitu globalisasi di tema yang keempat. Karena kita baru mulai tema yang keempat, maka baru kita masuk di sub tema 1 yaitu tentang globalisasi di sekitar kita, yaitu sekarang pembelajaran 1. Di sini nanti tujuan pembelajarannya yaitu 1. Setelah mengamati teks peran Indonesia dalam berbagai bentuk kerjasama di bidang sosial budaya dalam lingkup ASEAN melalui PowerPoint yang Bu Guru sajikan, kamu mampu menjelaskan peran Indonesia dalam berbagai bentuk kerjasama di bidang sosial dalam lingkup ASEAN secara tepat. 2. Setelah mengamati teks peran Indonesia dan berbagai bentuk kerjasama di bidang sosial budaya dalam lingkup ASEAN, kamu mampu menyajikan informasi tentang peran Indonesia dalam berbagai bentuk kerjasama di bidang sosial budaya dalam lingkup ASEAN. Dengan mengamati video dan teks eksplanasi menghasilkan energi listrik, siswa mampu menyebutkan informasi penting dari teks tentang cara menghasilkan energi listrik dengan tepat. 4. Dengan mengamati video dan teks eksplanasi menghasilkan energi listrik, siswa mampu menyajikan informasi penting dari teks tentang cara menghasilkan energi listrik dalam bentuk visual dengan tepat. 5. Dengan mengamati gambar rangkaian listrik PLTA dan video tentang kinerja PLTA, siswa mampu mengidentifikasi cara menghasilkan energi listrik dengan benar. 6. Setelah mengamati gambar rangkaian listrik PLTA dan video tentang kinerja PLTA, siswa mampu melaporkan hasil pengamatan tentang cara menghasilkan energi listrik dengan benar. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Perhatikan ke depan. Apa sih yang Bu Guru bawa ya? Iya, HP. HP itu apa? Handphone, betul, atau telepon genggam. Oh iya, ini HP. HP itu termasuk dalam produk globalisasi bukan? Iya. Kenapa? Kenapa? Karena ada di seluruh dunia. Boleh. Kalau yang Bu Guru pegang ini HP Oppo. Ya. Oppo itu bikinan mana ya? Cina. Oh iya, betul. Bikinan Cina. Indonesia sudah bisa bikin HP sendiri? Belum. Ya, Indonesia masih mengimpor HP. Iya. Coba sekarang perhatikan gambar yang Bu Guru ini ya di depan. Ada gambar apa saja ya? Ini kendaraan dari masa ke masa yang mengalami globalisasi. Dulu masih kayak apa ini? Masih jadul.
mengalami perubahan. Terus berapa? Iya, teknologinya berubah dari yang dulu sederhana menjadi canggih. Terus apakah produk Indonesia semua? Bukan. Berarti produk bukan Indonesia semua, sudah membaur dengan berbagai negara. Yuk, saya akan itu lagi ya. Tadi ya. Nah, saya akan putarkan sedikit video. Ini saya pisah-pisah ya globalisasinya. Apa itu globalisasi? Globalisasi berpengaruh globalisasi mendorong di kelas 6 kita kan masih membahas tentang ASEAN ya, di kelas 6 itu tentang ASEAN secara menyeluruh. Nah, di hari ini kita belajar kerjasama ASEAN ya, dalam bidang, ada bidang apa saja? Ekonomi, politik, keamanan, serta sosial budaya. Nah, dan salah satu dampak positif globalisasi adalah produk ASEAN asli Indonesia dapat dengan lebih mudah. Ya, betul, produk asli Indonesia bisa dikenal negara lain ya. Kan kita kan sudah sama. Ada ekspor, ada impor. Iya, betul. Coba produk Indonesia apa sih yang paling terkenal? Batik. Kita harus bangga ya memakai batik seperti yang kita pakai hari ini. Kalian pakai batik, saya pakai batik, dan kemarin kita baru memperingati hari batik. Tanggal berapa? 2 Oktober. Nah, nanti di sini yang kita pelajari hari ini kerjasama bidang sosial budaya yang terjadi di ASEAN. Nah, sebelum kita membahas, kita akan membagi menjadi kelompok dulu ya. Untuk membagi kelompoknya, Ibu akan menggunakan sistem berhitung ya. Dari Ayu 1, 2, 3, 4, 4. ya, yang mendapat angka 1 bergabung dengan angka 1, 2 bergabung dengan angka 2, 3 bergabung dengan angka 3, dan 4 bergabung dengan angka 4. Silakan kalian berkelompok. Saya punya gambar karena kita berbicara globalisasi ya. Saya punya berbagai produk, ada 8 produk ya. Coba kalian cari produk ini dari mana ya. Kerjakan secara berkelompok ya. Buku yang kalian bawa silahkan dikeluarkan dulu. Ya, coba diskusikan dulu untuk mengidentifikasi barang yang kalian biasa temui dalam kehidupan sehari-hari.
tuliskan nama anggota kelompoknya. Apakah ada yang asing dengan barang-barangnya? Halo. Oh, bisa. Ya. Ya, pegang dulu. Ya. Selesai semua? Nah, mari kita bahas dulu ya. Nomor 1 itu ada apa ya? Aqua. Asalnya dari Prancis. Karena Aqua sudah diakuisisi oleh perusahaan Prancis ya, Danone. Ya, di kemasan Aquanya itu ada ya pasti tulisannya ya, Aqua Danone. Nomor 2 dari nomor Yamaha. Betul, dari Jepang. Betul. 7 jam tangan dari Swiss. Betul, karena itu adalah produk Swiss Army ya. 8 iya, produk Apple dari Amerika. Kamu biasa tahunya apa? Kalau Apple? Oh iya, iPhone. Bagus. Berarti kalian paham dengan produk-produk globalisasi. Coba lihat. Nah, kelompok mana yang betul semua? Wah, luar biasa kalian mengenali semua produk-produk yang ada. Tepuk tangan. Selanjutnya saya akan membahas tentang kerjasama ASEAN di bidang sosial dan budaya. Yang pertama, kerjasama sosial ini ada komite yang menaungi kerjasama ASEAN di bidang budaya. Coba kalian buka buku paketnya pembelajaran 1. Di situ ada kerjasama ASEAN dalam bidang sosial budaya. Di sini komite yang ada di kerjasama sosial budaya ASEAN. Yang A, COSD, Komite Sosial Dasar. Tuh. Yang kedua, CMO, Southeast Asian Minister of Education Organization, yaitu perkumpulan menteri-menteri pendidikan membangun kerjasama dalam bidang pendidikan. Yang ketiga, ada SEA Games, Southeast Asian Games. Ya, kamu pernah dengar SEA Games? Pernah lihat SEA Games? Pernah. Di mana? TV, betul. Untuk selanjutnya, saya akan menugaskan kalian mencari peran Indonesia dalam kerjasama sosial budaya di negara ASEAN. Ya, saya bagi dulu. Kemarin saya akan tugaskan kalian untuk membawa handphone. Nah, di sini kita akan mencari peran Indonesia dalam kerjasama sosial budaya di negara ASEAN. LKPD-nya dituliskan dulu nama kelompoknya. Silakan kalian boleh buka handphone kalian untuk mencari peran Indonesia dalam kerjasama di ASEAN. Karena kalau dari buku kurang lengkap ya. Kalau ada pertanyaan nanti boleh tanyakan dengan guru. Ya, kita menggali informasi. Kalau ada kesulitan, bisa kan cara penggunaannya? Bisa. Nah, sudah pintar ya?
3. Silakan maju presentasikan hasil yang sudah didapat. Dengan nomor 2, boleh nanti 1 membacakan kerjasama sosial, 1 membacakan kerjasama budaya. Temannya menyimak, nanti kalau ada pertanyaan silakan bertanya. Ya. Hasil presentasi kelompok 1 bentuk kerjasama sosial. 1. Memberikan bantuan kemanusiaan. 2. Program pertukaran belajar. 3. Ikut serta dalam acara organisasi. Bentuk kerjasama budaya. 1. Indonesia mengirimkan tim kesenian untuk mengikuti kegiatan kesenian dan kebudayaan di berbagai negara. 2. Indonesia dan negara-negara ASEAN saling mengenalkan dan mempromosikan kebudayaan melalui kegiatan pertukaran belajar. Ya. Ada kelompok lain dari hasil presentasi yang bertanya? Ya, boleh dari kelompok 4. Kalau ikut program pertukaran belajar, syaratnya apa saja? Oh, ada pertanyaan. Tadi kan kamu menyebutkan program pertukaran belajar salah satu dari peran Indonesia ya. Nah, silakan ditanya. Kalau program pertukaran belajar, Program pertukaran belajar syaratnya apa? apa aja syaratnya? Oh ya. Ada yang bertanya lagi? Ada. Oh boleh, bulan. Apakah kegiatan olahraga seperti SEA Games termasuk kerjasama di bidang sosial budaya? Ya, ya termasuk di kegiatan sosial budaya. Ya. Ya. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya. Jadi tadi memang program pertukaran pelajar itu salah satu termasuk di kerjasama sosial budaya ya, karena di bidang pendidikan. Memang syaratnya biasanya nanti di share di internet, biasanya ada yang program pertukaran pelajar dan syarat-syaratnya biasanya cukup banyak, cukup berat karena kita tidak hanya pindah antar desa ya, karena kita pindahnya antar negara, jadi syarat-syaratnya pasti banyak. Selanjutnya yang presentasi adalah kelompok 3, kelompok 4 dan 3. Yuk silakan presentasikan hasilnya. Ada. Apakah kegiatan olahraga seperti SEA Games termasuk kerjasama bidang sosial budaya? Iya, SEA Games yang dilakukan 2 tahun sekali termasuk dalam kegiatan kerjasama sosial budaya ASEAN. Sudah puas dengan jawabannya? Nah, memang SEA Games itu termasuk dalam kerjasama bidang sosial budaya ASEAN. Tadi dilakukan berapa tahun sekali? 2 tahun. Itu pertandingan olahraga antar negara-negara ASEAN. Ada yang bertanya lagi? Tidak, beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya, selanjutnya di tema yang kemarin kita kan sudah belajar teks eksplanasi ilmiah. Kemarin apa sih itu teks eksplanasi ilmiah? Teks yang menjelaskan proses terjadinya suatu fenomena alam atau sosial yang disampaikan secara ilmiah. Ya, menjelaskan proses terjadinya fenomena alam atau sosial yang disampaikan secara alamiah. Biasanya teks eksplanasi menjawab pertanyaan bagaimana dan mengapa. Kemarin kalau teks eksplanasi isinya apa saja sih ya?
gambar yang ada di buku ya. Ini menulis. Yo, kamu dicek kan? Ini menulis. Sudah ya? Untuk presentasinya dari cerita teks eksplanasi kelompok 2. Paragraf 1, topik masalah. Listrik memiliki peran penting di era globalisasi. Listrik memiliki Peran penting peran penting di era globalisasi. Ada yang berbeda? Ada. Coba kelompok mana? Globalisasi didukung oleh peran listrik sebagai sumber energi. Boleh, sama saja topiknya. Globalisasi terjadi karena perkembangan teknologi di berbagai bidang. Oh iya, bagus. Sip. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Untuk nomor 2, Deret penjelas silahkan presentasikan dari kelompok 4 nomor 1. Pada pembangkit listrik tenaga air di waduk sungai masuk melalui pintu yang diatur kartu pengaman. Air masuk ke tangki pengaman, tekanan air di dalam pipa besar mengalirkan dan mengarahkan air ke turbin melalui kartu pengatur tekanan energi potensial air, kemudian menggerakkan turbin, kemudian diubah menjadi energi listrik oleh motor. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 4. Ada yang berbeda? Beda? Oh ya, silakan. Listrik dihasilkan di pusat pembangkit menggunakan beragam sumber energi pada pembangkit listrik tenaga air (PLTA), air dari waduk atau sungai. Ya, boleh. Biasanya. Untuk paragraf ketiga, yaitu tentang kesimpulannya. Apa kesimpulan dari teks tersebut? Komponen utama mekanisme Boleh? pipin dan generator. Boleh. Ada yang beda? Ada Ya. energi penggerak turbin selain dari aliran air juga bisa digunakan dari angin dan panas. Boleh. Beda? Energi penggerak turbin selain dari angin PLTA, panas bumi, PLT, dan energi lain. Ya, boleh. Tepuk tangan untuk semuanya. Ya, di deklarasi ini kita kan sudah membaca teks tentang bagaimana cara kerja air di PLTA. Nah, biar lebih jelas lagi, saya akan putarkan video PLTA-nya. Perhatikan ya bagaimana air. Pembangkit listrik tenaga air atau PLTA adalah suatu sistem pembangkit energi listrik dengan cara memanfaatkan aliran dari air yang kemudian diubah menjadi energi listrik melalui putaran turbin dan generator. Sistemnya sangat sederhana dan lagi dengan terprostat dom. Beberapa keuntungan yang diperoleh dari pembangkit listrik tenaga air adalah antara lain sebagai berikut. Dibandingkan rumah listrik jenis yang lain, PLTA ini cukup murah karena menggunakan energi alam. PLTA juga tidak menimbulkan pencemaran. PLTA dapat dipadukan dengan program lainnya seperti irigasi dan perikanan. PLTA juga dapat mendorong masyarakat agar dapat menjaga kelestarian hutan dan ketersediaan air juga terjamin. Ya, itu tadi video tentang bagaimana cara kita mendapatkan listrik ya melalui PLTA. Bagaimana cara mengolahnya?
kita hanya bisa lihat lewat video karena kita tidak bisa ke PLTA-nya ya. Nah, terlalu jauh di gunung juga ya. Lanjut. Tadi kita sudah mengatakan teksnya. Selain dari listrik yang dihasilkan oleh PLTA, kita juga bisa mengenal sumber listrik, energi listrik yang lain ya. Satu, tadi ada generator. Dua, aki. Ada yang pernah lihat aki? Yang ketiga, baterai. Sering menemukan baterai? Ini juga ada baterainya ya, yang dulu pakai ya. Nah, ada dinamo. Kalian pernah lihat dinamo? Iya, di sepeda betul ada dinamonya itu ya. Yang kelima, panel surya. Panel surya itu biasanya di atap ya, seperti atap tapi berbentuk panel surya itu menangkap sinar matahari dirubah menjadi energi listrik. Ya. Terus dari semuanya kita sudah belajar hari ini. Apakah hari ini kalian senang? Pembelajaran hari ini menikmati? Apa sih yang kalian senang dari materi yang kita pelajari hari ini? Apa? Tahu? Produk-produk dari negara lain. Kalau di sini mengetahui kerja PLTA menghasilkan listrik. Iya, baru pernah lihat ya videonya ya. Iya, terus lebih memahami transparansi ilmiah. Boleh, lanjut. Kerjasama antar negara lain tidak karena ASEAN ya. Kesulitan tidak tadi mencari peran Indonesianya? Tidak. Bagaimana kemudahan didapat? Menggunakan Google ya, karena di buku kurang menyeluruh ya. Kita harus mengeksplor lagi melalui informasi yang lain ya. Untuk selanjutnya, guru akan bagikan soal evaluasi yang kalian kerjakan. Bukunya boleh ditutup. Kita akan mengevaluasi diri kita. Saya bagikan soal evaluasinya ya. Biar dikasih nama. Jangan lupa kasih nama di sebelah kanan atas. Tulis namanya. Silakan dikerjakan. Kalau sudah, boleh dikumpulkan. Boleh cepat untuk dikumpulkan.
hasil evaluasinya, di sini yang mendapatkan nilai 100 ada 10 anak. Tepuk tangan. Yang mendapatkan nilai 90 ada 6 anak. Tepuk tangan. Ya, terima kasih untuk evaluasi hasil hari ini ya. Hasilnya kalian sudah bagus, sudah mengerti, semuanya sudah di atas KKM ya. Untuk selanjutnya, saya akan mengajak kalian untuk dikerjakan di rumah. Kalian buka bukunya halaman yang kerjasama dengan orang tua ya. Di halaman 9, yaitu ada amati benda-benda yang ada di sekitar rumahmu ya. Cari nama bendanya, terus asal negaranya dari mana ya. Penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari dan pengaruhnya dari barang tersebut di negara tersebut. Silakan bukunya boleh ditutup. Hari ini kita pembelajarannya sudah selesai. Sebelum bukunya boleh dimasukkan di dalam tas, bersiap-siap untuk pulang. Topi boleh kalian lepas, bukan di meja. Untuk menutup kegiatan hari ini, kita menyanyikan lagu daerah Apuse ya. Saya akan mulai dari hitungan ke 3. 1, 2, 3. Aku